Di video kali ini saya akan mereview sebuah headset gaming dari Cooler Master yang serinya MH630. Headset ini merupakan headset yang paling terjangkau di seri MH600 series, di bawahnya MH650. Untuk konektivitasnya, headset ini menggunakan jack 3,5 mm, dan untuk mikrofonnya itu dia sudah detachable. Nah, kira-kira bagaimana kualitas audio yang dihasilkan dan kualitas mikrofon yang dihasilkan dari MH630 ini? Tapi seperti biasa, sebelum ke pembahasan, kita lihat dulu apa saja yang kita dapatkan di paket penjualannya. Saat kita membeli headset Cooler Master MH630 ini, di paket penjualannya kita dapat satu buah pouch berwarna hitam yang tebal dan sangat lembut untuk menyimpan headset ketika dibawa atau ketika disimpan. Dan beberapa lembar kertas seperti satu lembar user guide yang menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi interface yang terdapat di bodi headset ini. Satu lembar kertas yang menjelaskan masalah garansi yang sayangnya tidak berbahasa Indonesia, dan satu lembar kartu garansi Cooler Master dari PT Nusantara Jaya Teknologi. Satu buah mikrofon yang detachable dan headsetnya sendiri tentunya. Untuk tempat kabel-kabelnya ditempatkan di partisi tengah yang bisa dibuka dengan ditarik ke atas dengan mudah seperti ini. Di dalamnya terdapat kabel splitter dan kabel jack 3,5 mm. Desain dari Cooler Master MH630 ini simpel dengan bentuk body driver yang oval, serta ada aksen tipis berwarna ungu di bagian tepi body driver, ciri khas warna dari brand Cooler Master. Dan terdapat logo Cooler Master berbentuk segi 6 yang berwarna silver di bagian tengahnya. Dari segi desain, headset ini pas untuk user yang menginginkan sebuah headset gaming yang terlihat simpel, minimalis, dan untuk user yang tidak menyukai warna-warni LED RGB. Materialnya berbahan plastik ABS di body driver dan cover headband, serta kualitas dari plastik ABS-nya ini cukup solid dan gak terkesan murah sama sekali. Satu-satunya material logam di headset ini hanya di tulang headband yang bisa di-adjust untuk tinggi rendahnya dengan model sliding adjuster. Untuk beratnya saat tanpa kabel terpasang di 278 gram dan saat kabel terpasang di 304 gram. Cukup ringan untuk headset dengan material yang tebal dan solid. Untuk kabel-kabelnya, baik kabel jack dan kabel splitternya sudah braided, tapi braidednya ini tidak yang kaku, masih cukup lentur dan tidak mudah kusut saat digunakan atau saat dimasukkan ke dalam tas. Untuk koneksi interface, Cooler Master MH630 ini menggunakan jack 3,5 mm TRRS yang mempunyai keuntungan kalau headset ini bisa juga digunakan di berbagai platform device seperti di smartphone, tablet, PS4, Xbox One S, dan di PC tentunya. Untuk panjang kabel jacknya 158 cm menurut saya cukup pendek saat digunakan di PC atau laptop, tapi sangat pas ketika digunakan di smartphone. Dan panjang kabel splitternya sendiri 39 cm. Jadi total keseluruhan panjang kabelnya saat terhubung dengan kabel splitter jadi 197 cm. Salah satu ujung kabel jacknya terdapat penguncian ketika terpasang di body driver yang membuat kabel tidak mudah terlepas saat tidak sengaja tertarik. Ini adalah hal kecil tapi sangat bermanfaat sekali untuk menambah kenyamanan saat menggunakan headset ini. Pastinya nggak asik kan saat main game atau mendengarkan lagu, tiba-tiba kabel tidak sengaja tertarik dan lepas. Untuk sistem pengunciannya pun mudah sekali, hanya tinggal diputar ke salah satu arah ketika akan memasang dan melepas kabel dari body drivernya. Body driver Cooler Master MH630 ini bisa di-adjust untuk berputar dengan travel yang cukup lebar dan rata, dan bisa juga di-adjust untuk in dan out, tapi body drivernya ini tidak bisa ditekuk masuk ke dalam. Dan di body driver sebelah kiri terdapat scroll wheel untuk menambah atau mengurangi volume suara, terdapat tombol switch untuk mute dan unmute mikrofon, port jack 3,5 mm, dan port jack 3,5 mm untuk mikrofon yang terdapat cover berbahan karet. Cover karet seperti ini juga merupakan hal kecil tapi sangat bermanfaat sekali, karena tentunya untuk membantu meminimalisir debu agar tidak masuk ke dalam lubang port mikrofon ini. Karena biasanya mikrofon yang detachable itu adalah part yang kemungkinan besar jarang dipakai dibanding part lain di sebuah headset. Kenyamanan lain yang terdapat di headset Cooler Master MH630 ini adalah bahan aircap dan headbandnya. Aircapnya berbahan fabric atau kain tapi tidak keseluruhan menggunakan bahan fabric. Ada sedikit bahan kulit sintetis di sisi bagian dalamnya. Biasanya kalau aircap yang menggunakan bahan full fabric itu mempunyai keunggulan sangat nyaman ketika digunakan dalam waktu yang cukup lama, karena bahan fabric itu tidak mudah pengap atau panas. Karena masih ada sedikit udara yang masih bisa masuk ke aircap berbahan fabric ini. Tapi kekurangannya adalah bahan fabric itu agak kurang menahan suara-suara yang berasal dari luar, jadi suara yang berasal dari luar headset itu biasanya tidak tereduksi dengan baik. Dan sebaliknya kalau headset menggunakan aircap yang full berbahan kulit sintetis biasanya kurang nyaman saat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Telinga akan pengap karena udara yang masuk sangat sedikit atau bahkan tidak ada, tapi keunggulannya, untuk aircap yang berbahan full kulit sintetis itu dia akan cukup baik mereduksi suara yang berasal dari luar headset.
Nah, kalau headset Cooler Master MH630 ini menggunakan kombinasi antara keduanya, di mana di bagian sisi luarnya berbahan fabric yang nyaman, dan di bagian sisi dalamnya menggunakan bahan kulit sintetis yang bisa mereduksi suara dengan baik. Pastinya dengan kombinasi kedua bahan ini, headcap dari headset Cooler Master MH630 ini bisa memberikan kenyamanan telinga saat menggunakan headset dalam waktu yang cukup lama, dan suara dari luar headset masih bisa tereduksi dengan baik karena bahan kulit sintetis di sisi dalamnya. Tapi untuk bantalan headband di MH630 ini menurut saya masih kurang tebal, karena saat saya memakai headset ini, rasanya kepala saya itu dekat banget dengan headband yang materialnya keras. Untuk aircapnya ini bisa dilepas dengan mudah, hanya tinggal ditarik di bagian sisinya sehingga aircapnya ini bisa dibersihkan dan bisa diganti dengan mudah. Tapi sayangnya Cooler Master tidak menyertakan sparing aircapnya ini. Untuk driver headset Cooler Master MH630 ini menggunakan driver Neodymium 50mm dengan kualitas suara Hi-Fi 2.0 stereo yang memiliki dua speaker FL dan FR. Frekuensinya di 15-25.000 Hz dengan tingkat resistensi di 32 ohm. Untuk suara yang dihasilkan itu cukup padat, tidak menggema banget, dan seimbang antara treble dan bassnya. Menurut saya karakteristik headset ini itu sangat baik untuk bermain game, terutama game-game FPS atau Battle Royale. Tapi agak kurang saat digunakan untuk mendengarkan lagu karena suaranya ini cenderung ke arah flat. Tapi justru headset ini menurut saya selain untuk nge-game bisa juga digunakan untuk audio monitoring. Karena headset dengan karakteristik flat itu pas banget untuk audio monitoring. Untuk mikrofonnya ini sudah detachable atau bisa dilepas, dan mikrofonnya ini adalah mikrofon dengan tipe boom mic omnidireksional yang mempunyai suara yang jernih saat digunakan, semisal untuk berkomunikasi dengan teman dalam sebuah game atau video call, dengan peredaman noise yang cukup baik walaupun tanpa memasang windshield di mikrofonnya. Ini adalah suara dari mikrofon headset Cooler Master MH630. Di sini saya merekod audionya di Adobe Audition 2020. Untuk level mikrofonnya ini di 100% dan mikrofon busnya di plus 10 dB. Untuk koneksi ke PC saya menggunakan kabel splitter bawaan dari headset ini sendiri. Dan ini adalah suara asli tanpa saya edit. Jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas yang dihasilkan dari mikrofon headset Cooler Master MH630 ini. Oke, mungkin segitu saja video saya kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan selalu support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.